Halo, apa kabar guys? Hari ini Bang Aoy akan mereview salah satu film horor yang berjudul Dead End. Lantas seperti apa seremnya film ini? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan guys. Film dimulai dari perjalanan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan kakak yang bernama Marion berserta pacarnya yang bernama Brad dan sang adik yang bernama Richard. Nah, tujuan perjalanan mereka ini adalah untuk mengunjungi sang nenek untuk dapat merayakan Natal bersama. Karena hari pun sudah malam, sang ayah pun akhirnya tertidur. Dari belakang Marion membangunkan sang ayah karena sang ayah hampir menabrak sebuah mobil di depan mereka. Mereka pun kaget, namun karena ayah ingin cepat sampai ke tempat tujuan, sang ayah pun langsung melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu, sang ayah menghentikan mobilnya karena ia melihat seorang wanita memakai baju putih. Dan langsung saja wanita itu sudah berada di samping mobil mereka. Mereka pun kaget. Sang ayah yang memang merupakan pria sejati ini pun langsung memberikan tumpangan kepada wanita tersebut. Namun Richard dan Brad rupanya kurang sejati ya. Mereka berdua tidak mau mengalah. Akhirnya di sisi ini, Maria mengambil inisiatif untuk memberikan tempat kursinya kepada sang wanita. Dan ia pun akan berjalan kaki menuju kabin yang tadi sempat dilihat oleh ayah. Namun rupanya si Mario ini sempat-sempatnya yang ngudut. Di mobil si wanita sangat diam, bahkan dia tidak menjawab semua pertanyaan dari sang ibu. Di kursi belakang, Richard mencium sebuah bau yang aneh dan Brad mengatakan bahwa itu berasal dari bayinya wanita itu. Tak lama mereka pun sampai di kabin. Ternyata si Richard langsung pergi ya guys. Dan ia mengeluarkan sebuah poster dan mulai melakukan aksi bermain solonya secara sadis. Richard udah tahu di hutan yang gelap masih sempat begituan. Sedangkan sang ayah dan ibu masuk ke dalam kabin tersebut untuk mencari telepon. Di dalam mobil tinggallah Brad dan sang wanita. Brad menjelaskan bahwa dia akan melamar Marion di rumah neneknya. Di tempat lain, rupanya Marion sangat kesal ya karena Brad membiarkan dia berjalan kaki. Marion bahkan sudah bergeladi bersih untuk memberikan ancaman kepada Brad. Di dalam mobil, si wanita meminta Brad untuk menggendong anaknya. Dan rupanya sang anak bisa lihat sendiri ya guys ya. Karena teriakan Brad yang sangat keras, sang ayah dan ibu keluar. Begitu juga Richard yang akhirnya berhenti bermain solo. Dari jauh tampak sebuah mobil memancarkan cahaya kepada Marion. Marion kaget, mobil dari mana ini? Namun ada Brad di belakang guys. Ia pun segera berlari ke arah kabin dan beritahukan kepada ayahnya untuk segera mengejar Brad. Di dalam mobil si ibu memarahi sang ayah agar menurunkan kecepatan karena terlalu laju ini. Sedangkan sang ayah masih tampak kebingungan karena mobil itu langsung lenyap dari pandangan mereka. Tidak lama setelah itu, sang ayah menghentikan mobilnya karena ia melihat sesuatu. Dan akhirnya ia meminta senter dan turun untuk memeriksa apakah benda itu. Dan rupanya itu adalah mayatnya si Brad guys. Si Marion pun pingsan. Sedangkan sang ibu yang telah memegang HP-nya Brad mencoba untuk melakukan panggilan. Namun dari telepon itu keluar suara wanita meminta pertolongan. Si ibu pun ketakutan dan akhirnya ia meminta sang ayah agar segera pergi dari sana. Di balik itu, Richard memberitahukan kepada ayahnya bahwa bisa saja kematian Brad dikarenakan adanya psikopat di daerah hutan itu. Setelah melanjutkan perjalanan, sang ayah menyadari kalau mereka sekarang berada di Jalan Markot. Namun di dalam peta tidak ada nama jalan itu. Si Richard pun memeriksa dan mengatakan bahwa semua jam berhenti pada pukul 7.30. Tiba-tiba dari belakang, si Marion menyanyikan lagu Natal. Terus mereka dihentikan oleh sebuah kereta bayi yang ada di tengah jalan. Si Richard menghampirinya dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Rupanya Richard menipu kedua orang tuanya ya dengan berpura-pura ada serangan dari dalam kereta. Setelah itu tampak sang ayah menenggak sebotol minuman keras dan si Richard yang menghampiri sang kakak. Namun tiba-tiba rupanya kereta bayi itu kembali ke tempat semula. Mereka pun kaget. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun mendorong kereta itu dan melanjutkan perjalanan. Untuk memecah keheningan, si ibu mutar radio. Namun bunyi yang keluar dari radio sangatlah aneh. Ada suara bayi yang keluar. Setelah itu sang ibu mematikan radio. Dan saat itu juga
ban mobil mereka meletus. Dan tiba-tiba Marion mengatakan kalau dia sedang hamil. Sedangkan si adik Richard mengatakan kalau dia menghisap ganja. Ayah pun mengganti ban. Si Richard yang memang tidak mampu melakukan pekerjaan berat diusir ayah. Ia pun segera pergi untuk menghisap ganja. Namun tiba-tiba datanglah si wanita. Ia dan sang wanita pun saling melakukan adegan mesra. Namun, apa yang terjadi? Bibirnya Richard lepas. Setelah ayah selesai memperbaiki mobil, tiba-tiba mobil klasik itu pun lewat. Dan ternyata Richard di belakang. Mereka pun segera mengejar mobil tersebut. Namun bukan Richard yang mereka temukan, melainkan mayatnya Richard. Richard pun telah tewas. Si ibu pun langsung shock. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Oh ya, di sini Marion sudah sadar dari shocknya ya guys ya. Jadi dia tidak lagi linglung seperti tadi. Ia pun memberikan senjata shotgun kepada sang ayah. Sedangkan sang ibu rupanya sedang asik makan kue di dalam mobil. Si ibu bahkan membuat dark joke dengan membuat gambar bread dalam bentuk tulang. Dan ini tentu membuat Marion sangat sedih. Setelah beberapa meter perjalanan, si ibu muntah di jalan ya guys. Dan tiba-tiba ia memegang senjata shotgun dan menembak ke arah sang ayah. Dan tanpa merasa berdosa, ia pun melihat sang ayah sambil bertanya, apakah sang ayah terluka? Untung saja hanya kaki ayah yang tertembak. Si Marion pun akhirnya menyuruh sang ibu untuk masuk ke dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Marion dan ibu tertidur. Marion pun terbangun karena sadar kalau mobil telah berhenti. Ia pun keluar dari pintu dan segera mengejar mencari sang ayah. Tapi ternyata sang ayah ada di belakang. Saya pun menjelaskan bahwa tujuan perjalanan mereka ini adalah mencari pantai. Harusnya itu sekitar 40 mil lagi dari perjalanan mereka. Tak lama kemudian si ibu pun terbangun. Nah, setelah bangun ini si ibu merasa melihat sesuatu ya di dalam hutan. Dia merasa melihat banyak sekali teman-temannya yang melambai ke arah dia. Dan dia pun berpendapat kepada sang ayah, kalau misalnya ada teman-teman yang sudah lama meninggal dan masih hidup, berarti Richard masih hidup. Tapi sang ayah bersih tegas tidak akan berhenti untuk mencari pantai. Akhirnya si ibu pun lompat dari mobil. Mereka pun berhenti. Namun tiba-tiba mobil itu datang ya. Dan sang ayah menembak beberapa kali ke arah mobil dan tidak terjadi apa-apa. Hal ini sangat aneh. Di dalam setelah itu, si ibu pun muncul dengan kepala yang sudah penuh dengan luka. Si ibu pun memegang kepalanya hingga tewas sendiri guys. Sang ayah yang shock mengambil shotgun dan akan menembak dirinya, tapi Marion menghentikannya. Si Marion memotivasi sang ayah bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan untuk dapat sampai ke pantai. Siapa tahu mereka bisa mendapat bantuan dari sana. Di dalam perjalanan, sang ayah menjelaskan bahwa nama yang sering disebut sang ibu, yaitu Alan Rickson, merupakan teman baik ayah. Dia pun sempat hadir di dalam kehidupan mereka dan sempat bertanya kepada sang ayah apa yang akan terjadi jika dia mencintai seseorang yang merupakan seorang istri. Sang ayah pun pernah menjawab kepada Alan Rickson agar berusaha mengejarnya. Namun bila perempuan itu berhenti mendekatinya, berarti si Alan harus pergi menjauh. Setelah berbincang cukup lama, sang ayah menemukan ide agar melewati hutan. Karena siapa tahu dari hutan ini mereka bisa menuju pantai lebih cepat. Namun tiba-tiba, jalan yang mereka tuju adalah jalan menuju mobil mereka sendiri. Mereka pun terheran-heran. Dan yang paling mengherankan adalah lampu mobil mereka yang menyala. Dan sang ibu yang ditaruh di kap belakang sudah duduk dengan manis di tempat baris kedua. Sang ayah marah, akhirnya melanjutkan perjalanan dan ketika ia menemukan kabin, ia ingin mencari apakah ada orang di sana. Ia berpikir ada seseorang yang sedang main sama dia. Namun, di dalam kabin ia tidak menemukan siapa-siapa, hanya ada si wanita. Ia pun dengan marah berteriak. Si Marion yang kaget akhirnya masuk ke dalam. Dan saat itu juga sang ayah dengan tidak sengaja memukul-mukul ke arah Marion. Si Marion berteriak menyadarkan sang ayah. Sekeluarnya dari kabin, sang ayah tiba-tiba menjadi aneh. Ia bertanya kepada Marion, kemana minuman kerasnya? Si Marion berkata kalau dia sudah membuangnya. Sang ayah pun marah dan langsung memukul Marion. Lantas Marion pun memukul balik. Karena kesal, sang ayah memukul dengan keras ke arah kepala Marion dan Marion pun pingsan. Setelah Marion pingsan, sang ayah tersadar. Ia pun masukkan Marion ke dalam mobil. Sedangkan sang ayah yang melihat wanita tersebut muncul lagi di dalam hutan, berusaha mengejarnya sambil menawa senapan. Namun tidak lama kemudian sang ayah pun lenyap dalam kegelapan. Si Marion yang tersadar menyadari ada seseorang yang berjalan di sekeliling mobilnya. Ia pun segera mengambil kemudi mobil dan berusaha menjalankan mobil. Setelah beberapa kali berusaha menghidupkan mobil, akhirnya mobil pun hidup. Marion pun langsung tancap gaspol untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun apa daya, tiba-tiba bensin
mobil habis dan mobil pun berhenti guys. Marion berusaha untuk menghidupkan kembali mobil tersebut, tetapi mobil tidak bisa hidup. Ya iyalah, namanya juga sudah habis bensin ya. Akhirnya ia menangis, dan ia pun keluar melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tidak lama ia menginjak sebuah pen, dan rupanya itu adalah pennya ayah. Dan pohon tepat di atas pen tersebut menjatuhkan darah tepat di atas kepala dan pundaknya Marion. Setelah itu Marion pun berteriak sejadi-jadinya guys. Setelah puas berteriak, ia pun berjalan kaki. Namun apa yang ditemukan Marion rupanya adalah sebuah kantong mayat yang jelas-jelas terletak di tepi jalan. Ia pun membuka kantong mayat tersebut dan disitulah ia menemukan sang ayah yang sudah bujur kaku ya. Tiba-tiba di depan muncul cahaya yang berasal dari mobil itu. Si Marion yang kaget berjalan beberapa langkah ke belakang dan rupanya si wanita ada di belakang. Ia pun kaget. Sambil mematap Marion, wanita itu berkata bahwa mobil ini bukan diperuntukkan untuk Marion. Ia pun pergi memasuki mobil dan mereka pun mundur meninggalkan Marion. Dan tiba-tiba muncul adegan kilas balik yang seperti di awal tadi ya, rupanya mereka mengalami kecelakaan. Setelah terbangun dari koma, ia pun sadar dan bertanya kepada dokter yang merawatnya bahwa dia sedang hamil. Si dokter pun mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Nah, rupanya saat dokter keluar, ada seorang pria menghampirinya. Nah, pria inilah yang membawa Marion dan beserta keluarganya ke rumah sakit. Setelah melakukan perbincangan yang cukup lama, sang dokter pun meninggalkan si pria. Nah, dokter ini rupanya bernama Marcot guys. Nama jalan yang muncul beberapa kali di dalam perjalanan Marion dan ayah. Nah, sesaat sebelum pulang rupanya mobil dokter mogok. Si pria pun datang menghampiri dokter dan memberikan tawaran untuk menumpang. Rupanya mobil yang dikendari si pria adalah mobil klasik guys. Wah, menyeramkan ya. Tampak dua pria pekerja sedang membersihkan bekas kecelakaan. Dan dari sana ia menemukan sebuah kertas yang sempat ditulis sang ayah. Ia pun membuang kertas tersebut dan film pun usai. Oke, bagaimana menurut kalian guys? Apakah filmnya cukup menyeramkan? Nah, menurut Bang Aoi, film ini layak untuk ditonton. Walaupun di film ini tidak memunculkan sosok Brad dan Richard, begitu juga dengan ayah yang telah meninggal. Fokusnya hanya ke sang ibu ya. Namun secara keseluruhan film ini cukup menyeramkan karena masih menggunakan sound effect, terutama di bagian jump scare-nya. Dan film ini juga mengandung beberapa plot twist seperti kisah perjalanan Marion dan ayah merupakan mimpi dari Marion itu sendiri, karena selama ini rupanya Marion sedang koma dan Marion mengalami kecelakaan. Dan mobil yang selama ini dilihat Marion di dalam perjalanan itu bisa saja mobil yang sempat dilihat Marion dalam perjalanan Marion menuju rumah sakit. Dan wanita beserta bayi yang dijumpai Marion di dalam perjalanan itu mungkin saja korban yang juga sempat dilihat oleh Marion. Jadi pastikan kalau misalnya kalian berkendara, jangan sekali-sekali dalam kondisi mengantuk, karena berbahaya guys. Berbahaya untuk diri kalian sendiri dan berbahaya juga untuk orang-orang yang berada di dalam mobil kalian ya. Cobalah untuk berhenti sebentar dan minum kopi dulu supaya lebih segar, atau cobalah untuk beristirahat sebentar sekitar beberapa menit. Oke ya guys. Nah, saya rasa review Bang Aoi sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dengan review Bang Aoi dan sampai jumpa lagi. Bye.